Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Samudra. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya, yaitu analisis yuridis terhadap upaya perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Dengan saya sendiri, Kevin Samudra, NIM 40122111159, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan proposal saya akan dibagi dalam 3 hal, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan juga metode penelitian. Pendahuluan. Latar belakang. Keberadaan korban pelecehan seksual tetap mengkhawatirkan anak korban pelecehan seksual tidak hanya menderita sekali, melainkan bisa berulang-ulang kali dan memerlukan penanganan yang serius. Implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya sosialisasi, lemahnya penegakan hukum, dan stigma sosial terhadap korban. Untuk kasus yang dilaporkan, kejahatan pelecehan seksual terhadap anak memiliki angka yang sangat tinggi, di mana pada tahun 2019 tercatat ada 350 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Terkhusus di Provinsi Sumatera Utara, sebanyak 239 kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam kurun waktu tahun 2019. Selanjutnya, Konvensi Hak Anak atau CRC pasal 39 menegaskan bahwa negara harus memastikan pemulihan fisik dan psikis korban. Ini juga untuk data yang didapatkan dari Expert Indonesia 2021, hanya 30% pemulihan korban. Juga adanya berbagai undang-undang terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka kekerasan seksual terhadap anak. Pelecehan seksual terhadap anak bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis yang berkepanjangan. Tanpa pendamping dan pemulihan yang memadai, korban beresiko mengalami gangguan mental, putus sekolah, bahkan menjadi korban eksploitasi berulang-ulang. Dan juga selanjutnya, pada rumusan masalah, yang pertama, apakah perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Indonesia telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi. Kedua, bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum, proses penyidikan, persidangan, dan pemulihan korban di Indonesia. Yang ketiga, apa hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual, baik dari aspek regulasi, penegakan hukum maupun dukungan non-yuridis atau psikologis, sosial, dan ekonomi. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu adalah menganalisis kesesuaian perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dengan instrumen hukum nasional dan internasional. Kedua, mengkaji implementasi perlindungan hukum dalam praktik penegakan hukum pada kasus konkret, peran aparat dan juga lembaga terkait. Tiga, mengidentifikasi hambatan dalam pemulihan korban dan perlindungan hukum, termasuk faktor regulasi, sosial, dan budaya. 4. Memberikan rekomendasi untuk memperkuat sistem perlindungan anak korban kekerasan seksual secara yuridis dan juga non-yuridis. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi dalam manfaat teoritis, memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum perlindungan anak, terkait mekanisme perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Juga memperkaya kajian akademis mengenai efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Diperlukan analisis kritis terhadap kesenjangan antara teori hukum dan juga praktik penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Juga ada manfaat praktis. Pada manfaat praktis ini memberikan rekomendasi konstruktif untuk memperkuat regulasi dan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan seksual, termasuk peningkatan efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, serta Konvensi Hak Anak, memberikan gambaran komprehensif mengenai hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, serta pentingnya pendekatan ramah anak dalam proses penyidikan dan juga peradilan sebagai acuan dalam merancang program pendampingan dan pemulihan korban psikologis, sosial, dan hukum, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap anak dan mendorong partisipasi aktif masyarakat. Selanjutnya, pada tinjauan pustaka itu ada landasan teori. Landasan teori ini yang pertama adalah teori perlindungan hukum. Konsep dasar yang bertujuan memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum. Upaya negara untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga negara agar tidak dilanggar. Menurut Sucipto Raharjo, ini adalah upaya melindungi kepentingan manusia yang dijamin oleh hukum, meliputi aspek formal dan substantif, bersifat preventif atau menjamin kondisi aman dan juga represif, memberikan sanksi dan juga pemulihan. Selanjutnya adalah teori keadilan. Teori keadilan itu konsep normatif yang membahas bagaimana hukum seharusnya berlaku secara adil tanpa diskriminasi. Penting dalam perlindungan anak karena korban kekerasan seksual rentan secara sosial dan hukum. Plato dan Aristoteles mengaitkan keadilan dan harmoni. John Rawls memperkenalkan justice or fairness yang menekankan sistem sosial yang menjamin kesempatan adil dan perlindungan kelompok rentan bagi anak-anak. Selanjutnya, teori hukum progresif dikembangkan oleh Profesor Sucipto Raharjo, yaitu menolak pendekatan legalistik semata. Hukum harus berpihak pada masyarakat, terutama kelompok lemah dan rentan. Hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan merespon kebutuhan keadilan masyarakat. Dalam konsep perlindungan anak, harus menyesuaikan dengan konteks dan kebutuhan anak sebagai korban, menolak formalisme hukum yang birokratis dan menyulitkan korban. Selanjutnya ada landasan konseptual yang pertama, yaitu perlindungan hukum. Di sini perlindungan hukum itu menjelaskan pada jaminan yang diberikan oleh hukum kepada setiap individu untuk mendapatkan keadilan, keamanan, dan kenyamanan dalam menjalankan hak-hak dasarnya. Selanjutnya, anak. Individu dalam masa pertumbuhan dan perkembangan menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan. Selanjutnya, kekerasan seksual. Bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang menyerang kehormatan dan integritas tubuh seseorang. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan atau perbuatan lain terhadap tubuh, fungsi reproduksi dan seksual seseorang. Selanjutnya, metode penelitian. Di sini metode penelitian kami yaitu pada tipe penelitiannya ada penelitian yuridis empiris, dan juga jenis penelitian ini penelitian yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat yuridis dan situasi di lapangan, penelitian langsung di lapangan dengan wawancara, pengetahuan didasarkan pada fakta yang ditemukan melalui penelitian, observasi, dan wawancara, dan juga pada pendekatan penelitian, pendekatan perundang-undangan dan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum. Sumber data penelitian yaitu bahan hukum primer, data hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier. Seperti contoh, bahan hukum primer ini yaitu diambil dari lapangan melalui wawancara dengan pihak terkait untuk responden, dan juga pada data hukum sekunder seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, dan lain-lain. Dan juga pada bahan hukum tersier memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna kepada bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, hasil studi kepustakawan, buku, serta pendapat para ahli. Dan juga teknik pengumpulan data di sini yaitu studi pustaka, dan juga metode wawancara, metode observasi, dan juga metode dokumen. Teknik analisis data, metode analisisnya yaitu kualitatif yang dengan menjelaskan fakta atau data yang diperoleh dilanjutkan dengan evaluasi, interpretasi, dan pengetahuan hukum. Selanjutnya, pada orisinalitas penelitian atau penelitian terdahulu, yaitu pada Friandi pada tahun 2017. Fokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini memperluas cakupan dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Undang-Undang
tindak pidana kekerasan seksual, dan konvensi hak anak, serta menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara di Pangkal Pinang. Selanjutnya ada HPED Indonesia 2021, lebih menitikberatkan pada aspek sosiologis dan psikologis korban. Dengan metode survei lapangan, penelitian ini berfokus pada aspek yuridis, khususnya efektivitas hukum pidana dan implementasi kebijakan terbaru seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tahun 2022. Selanjutnya ada pada Muladi pada tahun 2005 membahas perlindungan anak dalam kerangka hukum pidana tradisional atau KUHP dan pada sanksi bagi pelaku. Sekian, terima kasih pada presentasi saya untuk judul proposal saya, yaitu analisis yuridis terhadap upaya perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.